Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, itu cuma logika biasa. Tapi di dunia catur, kadang 2 tambah 2 sama dengan 5. Dan itu jenius. Ada satu orang yang membuktikannya. Dialah Mikhail Tal. Tal lahir tahun 1936 di Riga, Latvia. Di masa ketika dunia percaya, segala hal harus tertib, mengikuti aturan agar bisa menang. Sejak kecil, tubuh Tal rapuh, sering sakit-sakitan, sering keluar masuk rumah sakit karena ginjalnya bermasalah. Fisik yang tidak pernah siap untuk pertarungan panjang. Kalau dilihat dari luar, dia bukan calon juara dunia, bahkan bukan calon atlet. Tapi ada satu hal yang tumbuh terlalu cepat dari dirinya, yaitu pikiran. Tal berasal dari keluarga intelektual. Ayahnya seorang dokter, ibunya dikenal sangat cerdas, dan lingkungan sekitarnya akademis. Tal bukan cuma pintar catur, dia pintar membaca, menghafal, dan menulis. Tal masuk universitas dan belajar sastra Rusia. Artinya jelas, Tal mengerti aturan, Tal paham logika, Tal bisa bermain rapi. Dia cuma memilih untuk tidak melakukannya. Tal mulai dikenal bukan karena konsistensi, tapi karena kekacauan. Permainannya aneh, bidaknya berantakan, rajanya terbuka, strukturnya rusak. Dengan gaya main seperti itu, pelatihnya geleng kepala. Senior Soviet terlihat bingung. Ini anak jenius atau penjudi? Tapi ada satu pola yang mulai terlihat. Semakin kuat lawannya, permainan Tal justru semakin berbahaya. Di dunia catur Soviet, itu tidak masuk akal. Karena Soviet adalah pusat catur dunia. Disiplin, ilmiah, dan terstruktur. Dan di tengah sistem seketat itu, Tal tetap melaju. Bukan dengan teori, tapi dengan inisiatif. Tal percaya satu hal sederhana. Catur dimainkan manusia. Dan manusia punya rasa takut. Makanya Tal suka pengorbanan. Kuda, gajah, sampai menteri. Kadang tanpa perhitungan yang matang. Bukan karena dia tidak bisa menghitung, tapi karena dia tahu perhitungan sempurna runtuh saat pilihan terlalu banyak. Tal tidak menciptakan jalan lurus, tapi dia menciptakan badai. Dan di badai itu, manusia sering kehilangan pegangan. Banyak langkah Tal kalau dianalisis mesin hari ini, dibilang tidak akurat. Dan itu benar. Tapi mesin tidak merasa lelah, tidak pernah ragu, tidak pernah takut salah. Tal tidak bermain melawan mesin. Dia bermain melawan kepala manusia. Di dunia ideal, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi di papan catur, saat waktu menipis, saat reputasi dipertaruhkan, saat tekanan menumpuk, 2 tambah 2 sering tidak sempat menjadi 4. Dan Tal hidup di celah itu. Namanya makin besar, kemenangannya makin sering. Dan akhirnya dia berdiri di hadapan simbol terbesar catur Soviet, Mikhail Botvinnik. Botvinnik bukan sekedar juara dunia, dia adalah wajah sistem, rapi, disiplin, dan ilmiah. Segalanya dicatat, segalanya dianalisis, segalanya dipersiapkan. Kalau catur adalah bangunan, Botvinnik adalah arsitek negara, dan Tal adalah vandalisme. Pertemuan mereka bukan sekedar duel. Ini benturan dua cara hidup. Apakah dunia dimenangkan oleh keteraturan atau oleh keberanian yang mengacaukan segalanya? Di atas papan, Tal melakukan hal paling berbahaya. Dia memecah struktur, menghindari simetri, menciptakan posisi yang tidak bisa diringkas dalam teori. Botvinnik dipaksa keluar dari wilayah nyaman. Dipaksa berpikir tanpa pegangan lama. Dan untuk pertama kalinya, sistem terlihat ragu. Tal menyerang tanpa henti, bukan karena semua langkahnya sempurna, tapi karena tidak memberi waktu bernafas. Setiap pengorbanan bukan cuma ancaman bidak, itu ancaman psikologis.
Kalau ini salah, kenapa dia berani? Pertanyaan itu merusak konsentrasi. Seakan ada logika di atas logika yang membuat dunia terdiam. Di pertandingan itu, Tal menang. Di usia muda, dia menjadi juara dunia. Bukan dengan main rapi, bukan dengan mengikuti sistem, tapi dengan imajinasi liar. Seni jalanan mengalahkan arsitektur negara. Tapi kemenangan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Karena kalau Tal benar, berarti satu hal menyakitkan, harus diterima. Sistem sekuat apapun bisa runtuh oleh satu orang yang berani bermain di luar aturan. Dan sistem tidak suka itu. Tal diawasi, dikritik, ditekan untuk berubah. Diminta lebih disiplin, main lebih rapi, dan lebih normal. Dan di saat yang sama, tubuh Tal makin lemah. Penyakit tidak hilang. Operasi datang silih berganti. Juara dunia yang tubuhnya tidak siap jadi juara dunia. Rematch datang. Botvini kembali. Kali ini tanpa emosi, tanpa improvisasi, tanpa ruang chaos. Tal kalah. Bukan karena pikirannya habis, tapi karena tubuhnya tidak sanggup menopang perang panjang yang dia ciptakan sendiri. Tahta juara lepas secepat datangnya. Banyak orang mengira cerita Tal selesai. Salah. Tal tidak berubah. Dia tidak jadi pemain aman, tidak jadi kalkulator, tidak kompromi. Meski sakit, dia tetap bermain. Meski tahu stamina kalah, dia tetap menyerang. Karena bagi Tal, menang tanpa menjadi diri sendiri bukan kemenangan. Tal mungkin kalah pada waktu, kalah pada tubuh, kalah pada sistem. Tapi dia menang di satu hal yang lebih langka. Dia tidak pernah mengkhianati cara berpikirnya. Di akhir hidupnya, Tal tidak dikenang karena gelarnya. Dia dikenang karena setiap partainya terasa hidup. Orang tidak ingat berapa banyak bidak yang dia menangkan. Yang orang ingat, berapa banyak pikiran yang dia hancurkan. Dan disitulah, makna 2 tambah 2 sama dengan 5 menjadi jelas. Bukan tentang catur, bukan tentang angka, tapi tentang hidup. Bahwa dunia lebih nyaman dengan jalan yang rapi. Dan orang seperti Tal memilih berkata, "Aku tahu ini beresiko, tapi ini jalanku." Mikhail Tal mungkin tidak menang lama, tapi dia membuktikan satu hal. Kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang disetujui semua orang. Dan bagi mereka yang berani hidup dengan caranya sendiri, 2 tambah 2 tidak harus jadi 4.